Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Mutia Danisa dengan NIM 2411523029. Kali ini aku akan menjelaskan tentang penggunaan subnetting dengan VLSM. Sebelum kita mempelajari VLSM, kita akan menjelaskan dulu nih apa itu subnetting dan kenapa teknis itu tuh sangat penting di jaringan komputer. Baiklah, yang pertama kita tuh akan menjelaskan apa itu subnetting. Jadi, subnetting itu adalah sebuah jaringan besar yang dibagi menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut dengan subnet. Nah, contohnya itu kita tuh memiliki kota besar. Nah, kota besar itu akan kita bagi menjadi beberapa kota kecil. Maaf. VLSM itu adalah metode subnetting lama yang dimana semua subnet itu memiliki ukuran yang sama besar. Setiap subnet itu diberi jumlah alamat IP yang identik tanpa melihat kebutuhan dari setiap jaringan. Jadi kelebihannya itu VLSM ini gampang banget dipahami dan dihitung, cocok untuk semua bagian jaringan yang butuh kapasitas yang sama besar. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, VLSM itu tidak fleksibel. Semua subnet tuh harus pakai ukuran yang sama. Yang kedua itu boros IP. Banyak alamat IP yang terbuang pada subnet kecil. Yang ketiga, kurang efisien untuk jaringan yang besar dengan banyak variasi kebutuhan host. Seiring berkembangnya jaringan yang makin kompleks, VLSM tuh mulai ditinggalkan dan muncullah metode baru disebut dengan VLSM. Jadi bisa dibilang VLSM itu hadir buat memperbaiki kelemahan dari VLSM. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja dan keunggulan dari VLSM tersebut. Nah, karena VLSM itu tidak fleksibel dan sering membuat IP terbuang sia-sia, maka muncullah metode baru disebut dengan VLSM. VLSM itu adalah pengembang dari VLSM yang memungkinkan setiap subnet itu memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dengan VLSM, jaringan bisa dibagi menjadi beberapa subnet kecil ataupun besar secara efisien. Kelebihan dari VLSM itu yang pertama, untuk menghemat alamat IP. IP-nya itu tidak ada yang terbuang. Yang kedua, fleksibel sesuai dengan kebutuhan jaringan. Yang ketiga, ideal untuk mendesain jaringan modern. Misalnya itu bagian HR tuh hanya membutuhkan 10 komputer, sedangkan bagian IT membutuhkan 60. Nah, dengan VLSM kita bisa memberi IP secukupnya kepada HR yang lebih kecil dan kepada IT yang lebih besar. Nggak ada IP yang terbuang. Alasan munculnya VLSM itu yang pertama, VLSM itu kaku dan tidak efisien. Yang kedua, kebutuhan jaringan yang masih beragam. Tidak semua butuh kapasitas yang sama. Yang ketiga, diperlukannya metode yang lebih adaptif dan cerdas sesuai dengan yang ketiga, diperlukannya metode yang lebih adaptif dan cerdas dalam mengatur IP. Jadi intinya itu VLSM itu sebagai solusi dari keterbatasan VLSM. VLSM itu lebih hemat, lebih fleksibel, dan cocok banget buat jaringan yang kompleks. Nah, sekarang kita udah tahu nih pentingnya VLSM. Tapi gimana sih cara kita nentuin ukuran subnettingnya dan alokasinya? Yuk kita simak. Oke, kita bakal lanjut ke contoh. Jadi pertama-tama kita lihat dulu kasusnya. Di sini kita mempunyai jaringan utama yaitu 192.168.10.0/20 yang mempunyai prefix /24.
Prefix 24 itu berarti totalnya ada 256 alamat IP dari 192.168.10.0 sampai 192.168.10.255. Nah, jaringan ini mau kita bagi menjadi tiga bagian subnet, yaitu yang jaringan A yang membutuhkan 60 host, jaringan B membutuhkan 25 host, jaringan C membutuhkan 10 host. Selanjutnya, langkah pertama itu mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar. Jadi, kita mengurutkan jaringan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan dari yang besar ke yang paling kecil. Di sini kebutuhan kita ada jaringan A 60 host, jaringan B 25 host, jaringan C ada 10 host. Jadi urutannya yang pertama itu jaringan A, yang kedua ada jaringan B, yang ketiga jaringan C. Kenapa harus diurutkan? Karena nanti kita mau mulai pembagian IP dari kebutuhan yang paling besar dulu, biar nggak kehabisan ruang alamat untuk jaringan yang besar. Selanjutnya, untuk langkah kedua itu hitung total alamat yang dibutuhkan. Jadi, kita hitung dulu berapa total alamat yang dibutuhkan oleh masing-masing jaringan. Karena setiap subnet perlu butuh satu alamat khusus untuk network ID dan satu lagi buat broadcast ID, maka setiap kebutuhan host kita tambah 2 alamat. Jadi, perhitungannya jaringan A 60 tambah 2 jadi 62 alamat, jaringan B menjadi 27 alamat, jaringan C menjadi 12 alamat. Selanjutnya, langkah ketiga untuk cari jumlah bit hostnya. Nah, langkah ketiga ini kita cari jumlah bit host yang cukup untuk menampung semua alamat yang dibutuhkan. Caranya tuh menggunakan rumus 2 pangkat N besar atau sama dengan jumlah alamat yang dibutuhkan. Jadi perhitungannya itu untuk jaringan A, jika kita pangkatkan dengan 5 akan kurang jika kita pangkatkan dengan 6, yang dimana 2 pangkat 6 itu 64 cukup untuk 62 alamat. Selanjutnya untuk jaringan B, jika kita pangkatkan dengan 4 kurang, kita pangkatkan dengan 5, maka hasilnya 32 dan itu cukup. Selanjutnya, untuk jaringan C, jika kita pangkatkan dengan 3 kurang, jika kita pangkatkan dengan 4 cukup. Nah, nilai N ini nanti kita akan pakai untuk menentukan prefix dan subnet mask. Langkah keempat itu tentukan prefix dan subnet mask. Rumusnya itu yaitu 32 dikurang N karena total IP address di IPv4 itu 32 bit. Kita akan tinggal kurangi dengan jumlah bit host yang tadi kita dapetin. Jadi hasilnya yang pertama untuk jaringan A yang prefixnya size 26, jaringannya 32 dikurang 6, hasilnya hasil prefixnya size 26, berarti subnet masknya 255.255.255.192. Untuk jaringan B 32 dikurang 5 menjadi prefixnya size 27 dengan subnet masknya 255.255.255.224. Untuk jaringan C 32 dikurang 4 dengan prefixnya 28 dengan subnet masknya tuh 255.255.255.240. Selanjutnya tuh kita akan menghitung cara menghitung subnet mask yang tadi yang telah ditampilkan. Yang pertama kita akan melihat subnet mask untuk jaringan A yang punyai prefix 26.
yang punya prefix /26. Arti 26 bit itu pertama bernilai 1 dan sisanya 6 bit bernilai 0. Jadi susunan bitnya ke dalam 4 oktet jadinya seperti ini. Ada 6 yang 0, sisanya tidak 0. Nah, kita ubah, lalu perhitungannya seperti ini. Nah, kita ubah bagian terakhir ke desimal. Bit yang aktif adalah 128 dan 64. Jadi totalnya kita totalkan yang aktif, jadi 128 tambah 64, totalnya ada 192. Maka subnet masknya 255.255.255.192. Selanjutnya untuk subnet mask untuk jaringan B yang mempunyai prefix /27. Jadi 27 bit ini pertama bernilai 1 dan 5 bit terakhir tuh bernilai 0. Nah, di sini dapat kita lihat 5 bit terakhirnya bernilai 0, selebihnya bernilai 1. Untuk perhitungannya yaitu yang aktif berarti ada 128, ada 64, dan 32. Kalau dikonversikan ke desimal yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32, hasilnya 224. Jadi subnet masknya adalah 55.255.255.224. Selanjutnya, subnet mask untuk jaringan C yang mempunyai prefix /28. Berarti 28 bit pertama nilainya 1 dan 4 bit terakhirnya bernilai 0. Nah, di sini kita bisa lihat 4 bit terakhirnya bernilai 0. Lalu perhitungannya seperti ini, berarti 4 terakhir bernilai 0 atau tidak aktif, selebihnya bernilai atau aktif. Kita ubah ke desimal, lalu kita jumlahkan. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16, hasilnya 240. Jadi subnet masknya ada 255.255.255.240. Langkah kelima yaitu alokasikan alamat dari awal jaringan. Sini yang pertama kita alokasikan alamat untuk jaringan A. Kita mulai dari jaringan A yang paling besar dengan prefix size 26. Satu subnet size 26 itu mempunyai 64 alamat IP. Jadi alamat pertamanya yaitu 192.168.10.0 itu menjadi network ID-nya. Selanjutnya, alamat terakhirnya yaitu 192.168.10.63 itu menjadi broadcast address-nya. Nah, IP yang bisa dipakai untuk host ada dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Selanjutnya, untuk alokasi alamat jaringan yang B, yang mempunyai prefix /27, jadi satu subnet punya 32 alamat IP. Karena jaringan A habis di 192.168.10.63, maka jaringan B akan mulai dari 192.168.10.64. Jadi, itu akan menjadi network ID-nya. Selanjutnya, yang terakhir berarti sampai 192.168.10.95 akan menjadi broadcast address-nya. Dan host rank-nya itu dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94.
Selanjutnya, alokasi alamat untuk jaringan C. Yang terakhir itu jaringan C dengan prefiks /28. Setiap subnet /28 berisi 16 alamat IP. Karena jaringan B berakhir di 192.168.10.95, maka jaringan C mulai dari 192.168.10.96 yang akan menjadi network ID-nya. Lalu alamat terakhirnya yaitu 192.168.10.111 itu menjadi broadcast address-nya. Nah, IP yang bisa dipakai dari host ada dari host strength-nya itu dari 192.168.10.97 sampai 192.168.10.110. Jadi ringkasan hasil subnettingnya yaitu ini hasil akhir dari proses subnetting dari jaringan 192.168.10.0/24. Kita udah berhasil membagi jaringan utama ini menjadi 3 subnet. Dari jaringan A dengan prefiks /26, jaringan B dengan prefiks /27, jaringan C dengan prefiks 8. Tiap subnet mempunyai network ID, rank host, dan broadcast address masing-masing. Sisa alamat IP dari 192.168.10.112 sampai 192.168.10.255 masih bisa dipakai buat subnet tambahan nanti. Jadi inilah hasil akhir dari proses subnetting. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.